teman-teman, selamat pagi ya. Selamat pagi dari tanah Simsim. Kita bertemu kembali dalam channel kita ini, Pak Planter. Nah teman-teman, kita akan membuatkan video proses perebusan gambir. Jadi teman-teman yang penasaran Simsim lihatnya. Jadi prosedurnya itu yang pertama kita hidupkan api. Kita buatkan api kan. Kita buatkan api. Lalu kalau sudah hidup seperti ini, kita pasangkan dandangnya. Oke, sudah pas. Pastikan pas ya. Jangan goyang-goyang. Oke, setelah itu kita masukkan air. Kita masukkan air. Oke, masukkan air. Ya. Oke. Tangan ini udah ngomong. Oke. Masukkan. Jadi teman-teman, kita merebusnya nanti dengan satu dandang ini, dan satu dandang ini kita masukkan kurang lebih 8 ember ini ya. Oke ya, jadi kita masukkan 8 ember ini ke dalam ini, dan biar teman-teman ketahui ukuran air dengan daun itu harus disesuaikan ya. Jadi nanti ini akan kita carikan 4 goni daun. Goninya itu goni ya, jenisnya. Jadi 4 karung itu kita carikan daun, dan perusahaan pertama nanti kita akan masukkan 2 karung. Oke. Jadi ini kita biarkan sambil dia mendidih, kita cari daun. Ya. Kita ambil daun gambir. Oke, demikian. Oke teman-teman, jadi sesi selanjutnya ini adalah yaitu pengambilan daun tahap pertama ya. Jadi kita ambil kita panen daun gambir ini sebanyak 2 goni, lalu kita akan nanti kalau sudah selesai kita akan rebuskan tahap pertama. Jadi perebusan gambir itu kalau 4 goni itu 2 kali rebus. Jadi 2 goni rebusan pertama, dan setelah itu ditambahkan lagi nanti 2 goni yang selanjutnya. Jadi kita mau panen daun gambir. Nah teman-teman, kalau ada yang bertanya ya, kenapa baru sekarang ini panen daunnya, kenapa nggak hari yang sebelumnya gitu ya? Ya memang bisa juga, misalnya besok kita akan rebus, hari ini kita cairkan, dan bisa, tapi itu akan menurunkan kadar getahnya. Jadi yang lebih mantap itu kalau kita mengejar kualitas yang baik itu ketika kita mau merebus, daunnya juga sembari dipanen. Jadi kesegaran itu menentukan kualitas gambir nanti yang akan kita hasilkan. Jadi lebih cocok dia daunnya segar lalu direbus seperti itu. Kalau hari kemarin dipanen itu akan sudah layu, daunnya sudah layu, tidak seperti ini segarnya.
dan bisa jadi menghasilkan kualitas yang jelek kalau daunnya tidak segar atau layu. Jadi teman-teman, ini daun yang sudah kita hasilkan, tinggal sedikit lagi biar dapat 2 goni. Satu lagi yang menarik teman-teman, ini adalah hasil dari potongan daun ya, yang baru kita potong dahannya. Nah, kalau seperti ini bisa sembaling kita melakukan penyisipan pada lahan gambar kita yang kosong. Contohnya seperti ini kan kosong, sembari dipotong kita bisa menyisip. Jadi dia seperti itu. Oke, kita carikan dulu daun 2 goni, lalu kita rebus. Nah, oke teman-teman, setelah mempersiapkan dandang dan menghidupkan api dan masukkan air dan telah memanen daun gambir, ini dia ya. Jadi sembari direbus tadi ini kita panen, lalu tahap selanjutnya adalah memasukkan daun ke dandang. Dan hal yang perlu diketahui adalah ketika ingin memasukkan daun ke dalam dandang, ke dalam air rebusan, pastikan airnya sudah mendidih. Seperti ini sudah mendidih ya. Ini apa namanya? Teriakan airnya sudah menandakan bahwasanya sudah mendidih. Oke. Nah, tiba waktunya kita memasukkan daun ke dalam dandang. Oke, kita masukkan pelan-pelan ya. Seperti ini nih. Dan jangan lupa dipadatkan ya, satu pelan-pelan ya. Kita mainin ya deh.
Oke. Nah, oke teman-teman, ini belum ada setengah jam ya, tapi daunnya sudah mulai warna coklatan, akhirnya sudah mulai dipanaskan, lalu kita padatkan agar dia merata. Tujuannya dipadatkan ini agar dia merata matangnya, jangan nanti ada yang belum matang, ada yang sudah matang. Oke. Nah, oke, ada satu bagian lagi yang terpenting untuk petani gambir ya. Jadi daun itu direbus, dipanen, direbus, lalu didapatkan bukan seperti itu, bukan hanya proses seperti itu aja ya. Jadi ada bagian penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan produksi gambir ya, khususnya dalam pemrosesan perebusan daun gambir. Jadi ini adalah teman-teman khusus daun muda ya, ini adalah khusus daun muda, perlu diperhatikan. Nah, nanti fungsinya ini berbeda dengan daun yang tua yang sudah kita ambil ya. Jadi nanti ini adalah kita rebus, lalu kita tumbuk dan kita buatkan cairan penguap, atau kalau bahasa umumnya itu cuka gambir. Jadi cuka gambir itu diambilkan dari daun muda yang nanti akan ditumbuk. Oke, kita masukkan dulu daun muda. Oke teman-teman, planter. Jadi ini daun mudanya yang tadi dikhususkan udah matang ya. Ini tandanya matang dia. Ini lembut pangkal daunnya ini. Pangkal daunnya ini udah lembut. Tapi ini khusus untuk daun mudanya ya. Ini nanti cikal bakal akan menjadi penuai atau bahasa Indonesianya cuka gambir. Oke. Oke, teman-teman, ini daunnya sudah matang ya. Jadi sama seperti tadi menandakan dia matang kalau ini sudah lembut. Ya. Jadi waktunya kita pindahkan ke guni agar bisa di press. Susahnya.
Oke teman-teman, jadi perebusan pertama tadi ini dia hasilnya. Jadi susut ya, jadi satu karung ya. Nah ini kita masukkan perebusan yang kedua. Oke. Gitu tuh ini deh. Oke, masuk rebusan ke dua dan ini langsung kita sembari rebusan yang kedua kita rebus. Jadi kita lanjut untuk mengepres.
Oke. Nah, teman-teman, di daerah kami ini ada dua jenis alat presnya. Yang pertama ini udah cukup modern ya. Kita sudah pakai besi dan sudah pakai dongkrak. Ya, kita sudah pangkat lalu pakai dongkrak. Dan yang satu lagi nanti akan kita buatkan videonya, jadi tentang alat press manual yang terbuat dari kayu. Ya, ini sangat membantu untuk mengapres bagian yang di dalam. Oke teman-teman, jadi daun perebusan pertama tadi sudah kita press ini, dilihat sudah mengentit ya, sudah di press. Nah, kan ada airnya ini. Jadi teman-teman, airnya ini harus kita kembali lagi ke daun perebusan kedua. Ya, ini lagi kembali dicampurkan ya. Jangan langsung diendapkan, nanti tidak bagus karena dia kekurangan daun ya kalau dia sekali rebus. Jadi kita kembalikan lagi ke rebusan kedua dan nanti jadi juga. Oke. Kita tunggu sampai daun rebusan yang kedua ini matang, lalu kita press. Oke teman-teman, jadi ini dia penampakan daun muda yang direbus tadi, sudah mendingin dan sudah dipisahkan dari ranting-rantingnya. Oke, nah ini adalah bagian yang cukup intim bagi proses pengolahan gambir. Ini akan kita tumbuk sehalus mungkin. Nah, setelah nanti ditumbuk, baru digabung kembali dengan air rebusan dari daun itu sendiri. Oke. Iya. Nah, seperti ini dia cara pengolahan atau proses penumbukan dari daun gambir yang muda ini. Jadi yang diperlukan adalah kalau di sini namanya lesung, ya. Dan ini alatnya, dan ini lubangnya. Proses sampai 3. Oke teman-teman, ini dia daun muda yang bakal menjadi cuka gambir. Jadi inilah bagian yang tidak boleh dilewatkan atau sangat penting
dalam pengolahan gambir. Jadi kalau ini nggak ada, hanya daun kita rebuskan lalu kita endapkan, tidak memakai ini, bisa dibilang gambir kita tidak akan bagus hasilnya. Apalagi gambir kita banyak yang menjadi gambir konsumsi ya. Kawan kita orang Karo itu sangat banyak mengkonsumsi yang namanya gambir ya. Jadi kalau tidak kita buatkan cuka gambir ini, maka hasilnya akan jelek ya. Ini adalah proses turun-temurun yang kami lakukan. Oke, sudah cukup halus. Bisa diperhatikan teman-teman, cukup halus ya, cukup halus. Baru kita tunggu air rebusan cukup kita endapkan, lalu setelah nanti lumayan dingin kita gabungkan dengan ini, lalu jadi dahlia cuka gambir. Oke. Oke teman-teman, ini daun rebusan yang kedua sudah matang ya. Jadi waktunya untuk kita pindahkan ke karang lalu kita press. Jadi sama seperti yang tadi teman-teman ya, tandanya matang itu pangkal daunnya ini sudah lembut. Tandanya matang. Kalau durasi rebusannya, kalau apinya standar seperti ini ya, itu 1,5 jam kurang lebihnya. Atau bisa lebih cepat kalau apinya lebih besar ya. Ini dia daun rebusan kita. Oke, kita pindahkan. Nah, oke. Teman-teman, sahabat Pak Planter dimanapun berada, kita memasuki bagian terakhir, yaitu pengendapan air gambir yang sudah kita rebuskan. Jadi prosesnya itu ada beberapa yang perlu disiapkan, yaitu ember-ember seperti ini. Ya, ini untuk wadah untuk kita mengendapkan airnya. Oke, kita lakukan pengendapan dulu ya. Dan juga jangan lupa pakai saringan seperti ini, karena masih ada daun tersisa yang ada di air, agar tidak bergabung dengan
air yang akan kita endapkan, air gambir rebusan yang akan kita endapkan. Oke, ini dia. Nah, teman-teman, kita sudah mengendapkan air rebusan gambir ya. Ini yang tadi yang kita bikin yang cukup inti ya dalam proses rebusan gambir. Ini dia. Jadi daun muda tadi akan dicampur dengan air rebusan gambir yang sudah kita endapkan yang cukup dingin ya. Bisa dipegang lah. Sudah bisa digabung. Kita gabungkan. Lalu kita aduk. Sudah. Lalu kita peras. Oke. Tidak kurang.
Oke, teman-teman. Oke. Nah, ini dia air rebusan gambir. Cukup kental ya. Pekat. Ini dia. Jadi inilah yang namanya cairan penuai atau bahasa umumnya itu cuka gambir. Jadi tanpa ini teman-teman, ini endapannya tidak akan bagus ya. Dia akan tetap mengendap tapi tidak ya kurang bagus lah ya. Nah, kalau dicampurkan dengan ini, puji Tuhan bisa bagus karena memang ini adalah campurannya. Oke, ini adalah step-step terakhir ya. Nanti kalau airnya ini udah dingin, kita akan videokan bagaimana cara pencampuran cuka gambir dengan air rebusan. Ini adalah bagian terakhirnya. Oke. Kita memasuki penutup ya, penutup dalam perebusan dan gambir. Jadi air rebusan yang sudah kita endapkan ini sudah mulai mendidih ya teman-temannya. Ini susu artinya sudah bisa dicampur dengan cairan cuka gambir ini atau cairan penuai ini. Kenapa pas susu? Karena memang di situ disitulah saat yang tepat untuk pencampurannya. Kalau dia terlalu panas juga tidak bagus hasilnya, dan juga kalau terlalu dingin juga tidak bagus. Jadi dia pas sangat susu ya, biar hasilnya bagus seperti ini. Nanti kita lihat hasilnya ya. Jadi saya campurkan dia ya, jadi aduk. Oke. Dia berubah warna ya teman-teman ya, artinya sudah menerima dia. Nanti dia akan berpeta-peta. Oke, kita campur yang lain. Hal dalam pencampuran cuka gambir dengan air rebusan itu cukanya itu secukupnya ya, tidak boleh berlebihan, karena kalau untuk gambir konsumsi kalau kita mencampurnya berlebihan itu akan menjadi berat ya. Gambir itu yang sedikit akan berat, tapi kalau dia secukupnya dia akan agak ringan. Itu bedanya. Kalau rasanya sama, tapi orang lebih suka itu gambir yang ringan itu konsumsi, jadi dia rapuh. Oke, demikian video proses pengolahan gambir yang kami buatkan, mulai dari persiapan tungku, menghidupkan api, isi air, berapa jumlah air yang jumlah air yang ada di dalam dandang, pemanenan 4 karung ya, 4 karung
mudah untuk menjadi cairan penua atau buka gambir, dan setelah itu perebusan dan pengendapan dan pencampuran buka gambir ke air. Oke, jadi itu prosesnya teman-teman. Tapi gambir ini kan sensitif. Ya, ini adalah tanaman yang paling sensitif. Jadi dalam artian tergantung niat kita. Kalau niat kita bagus di dalam mengerjakan pekerjaan jamur ini, maka hasilnya juga bagus. Jadi kalau niat kita tidak bagus atau dalam masalah atau dalam problema, itu bisa mempengaruhi hasil, kata orang tua yang bilang kepada kita ya. Jadi sebelum pengolahan jambir, persiapkan dulu dengan matang-matang agar semua hasilnya bisa bagus. Oke, kami pamit undur diri. Pak Spencer, saya Joshua Bruto. Semoga video ini bermanfaat. Jual-jual, dijauh dari sana.